videonya. Dada-dada deh kalau gitu buat video. Melihat perikanan usaha perikanan ini cepat sekali, terutama di perikanan air tawar. Kalau ini cepat sekali. Dan sekarang tantangan kita mengelola perikanan ini dengan kehadiran Mandalika ini seperti ini. Pertanyaan semua wartawan, kapan media semua pertanyaan sejauh mana kontribusi sektor kelautan dan perikanan mendukung Mandalika. Kebutuhan hotel restoran ini seperti apa? Bahkan lebih jauh mereka mempertanyakan kehadiran Mandalika ini sejauh mana dampak kepada peningkatan pendapatan pelaku usaha. Dan memang ini bergerak terus pelaku budidaya, khususnya di 5 kecamatan. Kenapa sebenarnya? Saya coba pelajari kenapa perikanan ini cepat. Kami sisi lain bangga, Bu. Tetapi kadang memang kembali lagi menjadi masalah buat kita. Ketika produksinya melimpah, tidak mampu kita siapkan tata niaga, pasar yang baik juga akan menjadi masalah. Pertanian habis sampai lahan-lahan abadi pertanian itu banyak berfungsi menjadi kolam. Tapi 17/24 PPB, nama PPB-nya. termasuk PBB. Ya. Ini mampu juga dengan harga Dan petugas dari mulut pertanyaan. Iya, ya Pak. Di ya cuma yang tidak dari mana itu kan nanti sarannya kan dari sana ada. Halo Bang. Hai dulu bos. Kita nomor tengah. Mantap. dan sekarang kan ada musim Sekarang ini melakukan silaturahmi, itu sekaligus kita ada sedikit evaluasi tentang keberadaan penyuluh yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, karena beberapa wilayah ada budidaya darat, laut, dan payau. Ini wilayahnya perikanan. Itu kan terkait dengan tenaga penyuluh tadi sudah disampaikan panjang lebar ya oleh Pak Kadis bahwa memang secara keseluruhan melihat potensi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini masih sangat dirasakan sangat kurang gitu ya. Jadi kebutuhan penyuluhnya masih jauh dari ideal. Karena kalau memang kita mengacu kepada kebetulan kami di KKP itu Pak Sekdis sampai dengan saat ini kita masih punya Permen P38 tentang kebijakan dan strategi penyuluhan. Itu memang kita di situ menyebutkannya bahwa satu wilayah kecamatan potensi perikanan minimal 3 orang Pak Sekdis. Jadi sebenarnya kalau mau hitung-hitungan tinggal kita lihat saja berapa kecamatan potensi yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini, kita sandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Sekdis. Jadi kalau untuk terkait dengan apa yang menjadi tugas kawan-kawan, apa yang menjadi ikunya itu teman-teman ini sudah paham dan sudah hafal luar kepala Pak Sekdis. Tapi mungkin ada permasalahan lain yang mungkin belum terungkap selama ini gitu kan ya, karena media kita yang sangat terbatas. Mungkin kesempatan kali ini kami akan kita lebih banyak diskusi saja kepada teman-teman terkait dengan karirnya teman-teman penyuluh perikanan. Cuma mungkin yang perlu kami jadi kalau yang lalu Pak Sekdis, kami penyuluh perikanan itu punya dua jenjang keterampilan dan keahlian, masing-masing jenjang itu ada 4 level. Tetapi di usulan revisi kami itu nanti dari tadinya 8 level hanya menjadi 7. Jadi yang terpotong adalah teman-teman di jenjang keterampilan ya. Kalau keterampilan tadinya dari pelaksana 2.246 kalau tidak salah pastinya, tetapi belum ada yang di jenjang utama. Sebenarnya Pak Mistar itu udah ngintip beliau ini Pak Sekdis untuk ke jenjang utama ya Pak Mistar ya. Secara administrasi, secara angka kredit sepertinya sudah tercapai ya Pak Mistar ya.
Memang untuk yang utama tahun-tahun yang lalu kami terkendala karena salah satu persyaratan kawan-kawan apabila sudah memenuhi angka kredit tetap harus orasi ilmiah. Nah itu Pak Sekdes. Tapi untuk yang sekarang tidak lagi harus orasi ilmiah, tetapi harus menulis secara jurnal internasional. Gitu ya Mas Wahyu? Kok ketawa dia? Begitu, tapi yang jelas usulan revisi Permenpan kita akan lebih menguntungkan. Nah, dari apa-apa yang dikerjakan oleh teman-teman penyuluhnya. Kalau selama ini yang dinilai itu adalah baru berdasarkan proses. Jadi mengidentifikasi dapat nilai sendiri, ngumpulin dapat, terus nanti membuat kajian dinilai sendiri. Tapi untuk yang usulan revisi yang baru nanti itu pekerjaannya jauh lebih sedikit dibandingkan Permenpan yang lama. Tetapi angka yang didapat lebih besar. Tetapi konsekuensinya, nah itu tadi kembali pada konsekuensinya tentunya data dukung yang diajukan itu harus jenjangnya keterampilan. Ada yang masih pendidikannya SLTS ada ya? Ada Pak? Ada 2 orang. 2 orang? Masih lama ya masa kerjanya? Masa kerjanya masih lama kan? Jadi harus sekolah ya? Enggak apa, kan kebetulan ya tentunya KKP dalam hal ini mensyaratkan juga akan diberikan solusi kan gitu ya Pak Sekdes ya. Kan kita juga tidak mungkin langsung ini saya punya syaratnya seperti ini tapi tidak dicarikan solusi, tidak. Jadi Bu Kapus Ratlu insya Allah beliau akan terus mendekati pendekatan kepada kampus. Jadi kebetulan kami di BRSDMKP ini Pak Sekdes kita ada pusat pendidikan gitu ya. Jadi di situ kita punya sekolahan yang perikanannya baik yang level STS, LTA, yaitu SUPM maupun level dari Poltek. Itu berarti D3. Jadi tentunya nanti teman-teman kalau di sini ya ada tuh di namanya mana namanya Pangandaran, bukan yang di Bali ada ya SUPM Poltek apa? Poltek Jembrana. Nah, Poltek Jembrana. Nanti tentunya yang akan diharapkan oleh Kampus bahwa kita akan minta kuota khusus untuk teman-teman penyuluh perikanan yang memang secara administrasi nantinya harus ditingkatkan pendidikan kan gitu ya. Jadi tentunya ini informasi awal untuk teman-teman penyuluh perikanan yang ada di sini karena itu adalah memang sudah kesepakatan yang kita sepakati dan sudah melalui tahapan sampai dengan pembahasan oleh Menpan dan Kemenkumham. Ya intinya seperti itu bahwa untuk kedepannya setelah nanti Permenpan yang baru itu diketok ditandatangani bagi teman-teman jenjang keterampilan yang masih pendidikannya SLTA, kita berikan waktu 5 tahun ya, 5 tahun ya. Kita berikan waktu 5 tahun maksimal untuk menyelesaikan pendidikannya. Tetapi pastinya kita juga akan memberikan beberapa privilege agar mendapatkan kemudahan dari dia Pak Sekdes. Karena tentunya peningkatan kompetensi dari teman-teman penyuluh berdampaknya juga kepada dinas kan tidak Pak Sekdes ya. Semakin tinggi peningkatan pengetahuannya ya tentunya akan memudahkan dan menambah target kinerjanya kepada unit kerja. Nah, ya setahun sekali minimal harus 1 kali mengumpulkan jumpa kan gitu ya. Jadi tidak ada yang sertak di situ kan gitu. Nah, tetapi memang karena kita juga minimnya mendapatkan SDM yang jauh berkualitas, tentunya persyaratan-persyaratan minimal itu yang kita coba garis bawahi agar teman-teman juga termotivasi untuk lebih meningkatkan pendidikan. Memang sih tidak ujuk-ujuk langsung harus gitu, tetapi kita kasih waktu sampai 5 tahun ke depan. Jadi sama untuk yang jenjang keterampilan juga maksimal 5 tahun sejak nanti revisi Permenpannya itu terbit untuk dapat segera menyelesaikan pendidikannya minimal D3 untuk yang jenjang keterampilan dan yang untuk jenjang keahlian untuk menduduki jenjang keahliannya minimal harus pendidikannya S2. Dan S2-nya harus linear, Bapak Ibu tidak boleh S2-nya itu pembangunan apa sih namanya kalau kayak ekonomi mondar-mandir tuh MM. Ayo ngobrol silakan Bapak Ibu sekalian, ayo teman-teman PPB ada yang mau ditanyakan? Ada masalah PPB yang masih ada apa tadi? Namanya siapa Mas? Ahmad Rifai. Oh tadi tanya di grup, jadi ini meluruskan dari grupnya. Pendidikannya apa Mas? Pertanian, program kerja di bisnis.
Iya, pertanian. Jadi ya memang sesuatu yang sangat berat sebenarnya ya. Tetapi kan sudah jelas sih soalnya nomenklatur kita adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, bukan PEKIRI. Jadi tenaga kontrak dari PPBNJ di P3K akan lebih terjamin keberlangsungannya, walaupun tetap harus dievaluasi setiap tahun. Tidak otomatis begitu diangkat jadi P3K dia aman 5 tahun ke depan, tidak seperti itu. Tetap tidak akan nyangkut. Jadi mohon mempersiapkan diri sesiap-siapnya untuk untuk sama-sama berjuang, karena pastinya yang akan terangkat adalah yang terbaik saat ini dari yang baik, ya, yang terbaik dari yang baik, karena teman-teman harus bersaing sesama komunitasnya, sesama teman-teman dari Lombok aja, dari Lombok gitu, dari NTB aja, ya itu terlalu besar kalau NTB, dari sesama Kabupaten Lombok Tengah, kan berharapnya kalau ada 7 PPD ya 7-7-nya lah. Ya kan gitu. Nah memang teman-teman harus berjuang satu sama lain gitu loh. Nggak apa-apa berjuang sesama teman kan boleh, yang penting tidak terus setelah itu jadi musuhan gitu ya. Jadi tidak ada bekal lainnya kecuali teman-teman mulai belajar dari sekarang untuk menyiapkan diri bisa ikut bersaing di dalam proses perekrutan P3K untuk formasi tahun 2022. Mudah-mudahan ada ya Mas Wahyu dan Mas Aldo ya. Insya Allah ada gitu, karena memang tidak ada lagi formasi CPNS dan yang dibuka hanya formasi untuk JF, khususnya JF ya kayak penyuluhan, tenaga kesehatan ya gitu ya, itu kan memang sudah menjadi prioritas pemerintah. Mumpung lagi prioritasnya ke penyuluhan dan dia ada siapa tahu dibaca dan dipahami. Jadi pada saat itu diterjemahkan ke dalam soal bisa memahami, oh ini maksudnya ini loh, oh ini maksudnya ini loh, ya. Gimana pengalamannya Mbak ikut tes kemarin? Ikut tes? Kebetulan ikut ceritakan kita ada teman kami yang salah periksa minta itu bisa 3 tahun terakhir, nggak usah 10 tahun terakhir Bu, masukkan semua, nggak bakal kekirim karena kapasitasnya menjadi besar gitu. Jadi kalau yang beberapa teman-teman yang kemarin belum tanya kenapa tidak berhasil, terus nanti protes ini. Nah sekarang penyakit kami bertambah di awal-awal Bu. Salah? Kenapa? Bukan. Keberlanjutan kami di desas-desus yang kami dengar kan tidak ada lagi namanya kontrak setelah ini. Bagaimana dengan kami yang misalnya tidak terrekrut di P3K atau CPNS pertama? Keberlanjutan kami di tahun setelah ini 2023. 2023. Yang kedua itu untuk masalah passing grade, kenapa kami tidak diberikan kesempatan seperti yang di Kementerian Pendidikan, adanya alternasi atau sejenisnya. Seperti kemarin kan pengalamannya di Kota Mataram masih kurang beberapa poin saja. Apakah tidak ada kebijakan gitu dari Kementerian Pendidikan sudah mensyaratkan demikian Mbak. Jadi ya sudah mulai harus dirubah, harus mulai menanamkan dalam diri aku harus berhasil. Masalah berhasilnya tahun ini atau tahun depan itu tergantung kesiapan teman-teman sendiri. Itu ya. Jadi saya tidak bisa menjadikan ini dalam hal ini itu satu, apakah tahun 2024 saya masih ada berani menyampaikan demikian, karena yang jelas sekarang rumahnya sudah dibuat yaitu dengan berjuang melalui PBK. Jadi nggak ada pengadaan CPNS, jadi hanya khusus untuk P3K yang mungkin syaratnya itu yang pasti lebih spesifik ya kalau dibandingkan dengan yang CPNS sama dengan Dan mengajukan pendaftaran di Badan Ketahanan Pangan itu ditolak Bu, karena harus menggunakan rekomendasi dari instansi terkait tersebut. Nah, saya rasa regulasinya itu masih belum dipahami oleh semua instansi terkait. Mengacu dengan regulasi yang ada secara nasional itu, saya rasa stakeholder yang di instansi terkait. 14 tugas pokoknya adalah yang poin keberapa itu adalah mensosialisasikan terkait dengan regulasinya yang dibuat oleh KKP. Itu ya Mas Pak ya. Ya, harapan kami sih Bu, kalau memang kualifikasi pendidikan ini sudah jelas diperketat seperti apa yang dikatakan oleh Bu. instansi lain gitu, karena memang yang bikin persyaratan itu ya sesuai dengan kebutuhan instansinya. Seperti itu. Kalau di KKP kita memperluas syarat persyaratan, berpengalaman, ini khusus untuk jabatan bidangnya. Kan kalau di Kemenpannya seperti itu kan. Nah di bidangnya itu adalah kewenangan dari instansi.
untuk mengatur di bidangnya itu di bidang apa gitu. Nah kalau di KKP kita Mungkin alasannya, oh ternyata baru tahu kok buka formasi P3K sehingga mungkin kurang siap. Tetapi untuk yang tahun ini tidak ada lagi kata kurang siap. Itu ya, semangat, nggak boleh Oke gitu ya. Karena mungkin udah cukup siang ya. Nah, kita masih mau banyak lagi kunjungan ke yang lainnya. Kalau Jakarta, kami ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman kalian ada masalah ya Mas Kisar ya. Kalau ada masalah Pak Kisar yang aku bilang. Oh, foto bersama. Lembang. Pelabuhan kita. Oh, dengar apa? Kesegar. Bisa yang beda Bu. Ya kalau biasanya drogogi. betul kalau guru kan harus dikelola terus gitu. Kalau di pada di lapangan tidak Di lapangan makanya kita diselesaikan. ada prakteknya kalau Karena aturannya harus Praktek saya tambah. tadi ya. Kalau bisa.